Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keimanan dan keislaman serta kesehatan dalam kehidupan ini. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan semoga sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk anak-anak kelas 12 bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ya, materi berikutnya adalah materi yang sedikit kemarin agak sedikit kelewat tentang pasar. Apa itu yang kelewat? Ya, sedikit sekilas yaitu tentang pasar sasaran. Pasar sasaran adalah kelompok pasar atau konsumen yang ditargetkan untuk membeli produk yang kita buat. Penentuan pasar sasaran ini sangatlah penting. Kenapa sangat penting? Karena produk yang kita buat supaya sesuai dengan pasar yang kita targetkan. Itu sedikit ya. Itu masih bagian A. Pada bagian A pada submateri yaitu submaterinya perancangan usaha kerajinan untuk pasar lokal ya. Bagian sub A perancangan usaha untuk kerajinan pasar lokal. Lanjut. Sekarang yang berikutnya pada masih bagian sub A adalah sumber daya material, teknik dan produk kerajinan. Sumber daya usaha untuk dibutuhkan dalam wirausaha kerajinan bahan baku salah satunya material, teknik dan alat-alat. Material dalam kewirausahaan bisa terbagi menjadi dua hal. Ada yang alami, ada yang buatan. Contohnya yang alami yang sedikit bisa dialam adalah seperti dari awi, kayu ya kalau bahasa Indonesianya, atau dari serat rotan, atau dari serat nanas, atau dari yang lainnya yang sedikit alami. Terus kalau dari bahan-bahan buatan bisa seperti dari kain bekas, dari bekas bungkus kopi itu bisa dibuat untuk kerajinan-kerajinan. Itu dua jenis material yang bisa kita gunakan. Yang selanjutnya, selain menentukan baik dari alami ataupun buatan, kita juga harus memperhatikan sumber daya material apa saja yang paling banyak di wilayah kita. Kenapa harus memperhatikan yang paling banyak? Supaya dalam produk usaha kerajinan kita memiliki standarisasi yang pas. Bahannya tersedia secara standar. Seperti itu. Yang berikutnya adalah teknik. Teknik dalam membentuk kerajinan usaha kita ini, tekniknya ada 3, bisa teknik ukir kalau dari kayu, bisa teknik sambung dari kain atau dari yang lainnya, teknik anyam dan teknik jahit. Ya, itu materi untuk bagian sub A. Seperti itu. Lanjut, yang berikutnya pada produk kerajinan kita juga harus mempertimbangkan beberapa faktor. Faktornya di sini ada 6. Yang pertama adalah fungsi produk. Fungsinya kita harus yakin membuat kerajinan itu untuk apa. Yang kedua, pengguna produknya, target segmentasinya untuk siapa produk itu digunakan. Yang ketiga, material, kembali yang tadi, kita harus memiliki bahan yang memang cukup tersedia di wilayah kita. Yang terakhir, teknik pembuatan. Kita harus benar-benar menguasai ketika kita ingin membuat A, tekniknya kita harus paham. Yang selanjutnya, nilai estetis. Membuat kerajinan harus indah, jangan asal-asalan. Dan yang terakhir adalah kita harus memperkirakan harga jual. Segmentasinya untuk siswa, harga jualnya harus sesuai dengan kebutuhan konsumen siswa itu tersendiri ya. Dari Bapak hari ini cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.